Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mungkin belum tahu apa perbedaan antara rumah sakit syariah dengan yang bukan syariah. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berkontribusi untuk memberikan pencerahan terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit syariah, sehingga nanti tahu perbedaannya, yaitu perbedaan antara rumah sakit syariah dengan bukan syariah. Di rumah sakit syariah itu dikenal ada istilah indikator SPM syariah, indikator standar pelayanan minimum syariah. Itu ada banyak ya. Yang pertama adalah membaca bismillah ya pada pemberian obat dan tindakan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu pembacaan basmalah ini itu dalam rangka tergambarnya niat ibadah dan tawakal pada para dokter, perawat maupun tenaga medis dalam menjalankan pelayanan dan ikhtiar pasien dengan mengucapkan lafaz basmalah tersebut. Jadi yang menyembuhkan itu di rumah sakit syariah itu harus tertanam akidah bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, tetapi melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu meminum obat itu kita harus memulai minum obat itu dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam prakteknya petugas rumah sakit itu membaca dan mengajak pasien dan keluarga untuk membaca basmalah, yaitu pada tindakan-tindakan atau perbuatan sebelum misalnya pemberian obat. Sebelum minum obat itu dia mengajak untuk membaca basmalah. Kemudian pemberian injeksi atau suntik ya, suntikan gitu, injeksi atau pemasangan infus pasien. Itu semua tindakan-tindakan yang ada di rumah sakit syariah itu tentu saja dimulai dengan mengucapkan basmalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari indikator standar pelayanan minimum rumah sakit syariah itu adalah pemakaian hijab untuk pasien. Rumah sakit dalam hal ini menyediakan hijab yang berupa kerudung, baju pasien atau kain untuk menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini dipakaikan pada pasien muslimah tentunya saat pertama kali datang, dengan diberikan terlebih dahulu edukasi tentang hijab tersebut, bahwa hijab itu adalah bagian dari kewajiban seorang muslim dalam rangka untuk menutup auratnya. Kemudian yang ketiga, ada istilah mandatory training untuk fikih pasien. Artinya rumah sakit itu menyediakan kegiatan pembelajaran kepada karyawan tentang taharah, pembelajaran tentang bimbingan sholat bagi pasien, dan tentu juga cara melakukan talqin. Kemudian yang keempat, tersedianya leaflet Islami ya, atau buku kerohanian dalam rangka untuk pemberian sarana edukasi Islami, yaitu berupa leaflet dan buku kerohanian kepada para pasien yang ada ya. Jadi para pasien itu sambil di rumah sakit itu bisa sambil membaca ya buku-buku atau leaflet yang berisi petunjuk-petunjuk Islam terkait dengan kesehatan. Apa yang harus dilakukan ketika umpamanya dalam keadaan sakit itu, apa yang harus dibaca, zikir-zikir apa yang harus dibaca. Itu adalah edukasi Islami, itu wajib disediakan oleh rumah sakit. Kemudian yang kelima, pemasangan EKG sesuai gendernya, alat pendetik jantung itu ya. Pemasangan ini dilakukan oleh petugas sesuai dengan jenis kelamin. Jadi kalau pasiennya perempuan, maka kemudian yang memasangkan EKG itu juga perempuan. Tidak boleh berbeda jenis kelamin ya itu. Kemudian yang keenam itu pemakaian hijab juga untuk ibu menyusui. Rumah sakit dalam hal ini wajib menyediakan fasilitas berupa pakaian khusus untuk ibu menyusui. Kalau di rumah sakit Sultan Agung di Banjarbaru itu ada hijabnya itu berwarna hijau gitu ya. Itu dipasangkan kepada setiap ibu yang melahirkan, dan kemudian
mobil khusus pada ketika ingin menyusui bayinya, jadi tutup dengan hijab yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Kemudian yang ketujuh, pemakaian hijab juga di kamar operasi, di mana penyediaan fasilitas oleh rumah sakit ini berupa hijab dan kerudung untuk pasien muslimah. Pemakaian hijab di kamar operasi yang menutup aurat tentu saja tujuannya adalah dalam rangka menjalani operasi. Sejak persiapan sampai keluar dari ruang operasi, mereka diwajibkan untuk memakai hijab. Kemudian yang ke-8, penjadwalan operasi efektif itu tidak boleh terbentur dengan waktu sholat. Jadi waktu sholat itu tidak boleh dibenturkan dengan jadwal operasi. Kalau sampai menjadwalkan operasi dengan jadwal sholat, waktu sholat, itu tentu saja merupakan salah satu pelanggaran syariah. Jadi penjadwalan operasi efektif ini tidak terbentur waktu sholat sedemikian rupa, disusun gitu, sehingga petugas tidak perlu menjamak sholat kecuali emergensi. Dan saya kira ada lagi istilah lain yang ada di rumah sakit yang mencirikan atau yang menjadi bagian dari karakteristik rumah sakit syariah itu adalah ada istilah indikator mutu wajib syariah. Nah, ruang lingkupnya ini dalam rangka untuk penjagaan akidah pasien di akhir kehidupan. Nah, penjagaan ibadah pasien selama di rumah sakit dan penjagaan hijab dan khalwat, ya. Dan indikator mutu wajib syariah ini ada